Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Ia mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari. Manusia itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kalau satu hari pergi ketika mentari tenggelam di ufuk barat, maka sebagian dari diri kita telah pergi. Tinggal menanti di mana pada satu saat hari-hari milik kita tinggal sedikit. Dari yang mungkin ribuan hari milik kita akan tersisa satu minggu. Dari satu minggu akan tersisa 2 hari, 1 hari, dan kemudian selesai. Maka bagaimana kita menjadikan hari-hari yang Allah berikan menjadi hari-hari yang indah, menjadi hari-hari yang berbalut dengan rahmat. Karena tidak sedikit dari manusia yang modalnya tinggal sedikit tapi dia tidak sadar. Pernah salah seorang alim ulama mendapatkan berita bahwa sahibnya itu sekarang sudah menjadi yang kaya raya, yang memiliki harta bertumpuk-tumpuk, sibuk mencari dunianya. Sama alim ulama ini ditanya kepada orang yang menyampaikan informasi tentang temannya, hal jama'a bidzalika ayyaman yunfik fiha, apakah temanku itu yang mengumpulkan harta banyak juga mengumpulkan waktu, juga ikut mengumpulkan hari-hari untuk dia membelanjakan harta yang ia kumpulkan? Kata temannya, tidak mungkin. Tidak mungkin manusia bisa menambah 1 hari dalam hidupnya. Tidak bisa. Kata alim ulama ini, idza ma jama'a syai'an, kalau begitu ia tidak mengumpulkan apapun. Kalau tidak kita mengumpulkan hari tapi tidak mengumpulkan hari, terus buat apa itu harta? Kapan kita infakkan itu harta? Dan terbukti tidak sedikit dari orang-orang yang mengumpulkan harta waktunya habis. Modal utama kita waktu habis, sehingga ia belum sempat menikmati semua hartanya. Rasulullah SAW dia mengajarkan kepada kita bagaimana hari-hari kita ini menjadi hari-hari yang indah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hadis Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha subhu yaqul, Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk waktu pagi hari, di awal hari beliau berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap hari memulai harinya dengan sebuah doa, ya Allah, aku memohon kepadamu, subhanallah. Tauhid, seorang hamba tidak meminta kecuali kepada sang pencipta, tidak memohon kecuali kepada Allah jalla jalaluhu. As'alu, di sini juga kita diajarkan bahwa seorang muslim tidak perlu kagok, tidak perlu malu untuk memohon kepada pencipta. Tidak perlu apa yang diucapkan dalam lisan kita, yang terbetik di hati pun dia tahu. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk minta. Allah berfirman, idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat, kata Allah. Allah berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia dekat dengan hambanya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang-orang yang minta. Kalau dia minta, maka kita diperintahkan untuk meminta kepada Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
suatu hari nanti kita akan pergi. Bayangan kita akan hilang dan kita akan berhenti berdetak. Waktu di dunia ini akan berakhir. Tidakkah kita bersiap? Kita akan menjadi penghuni kubur. Demi Allah, kita akan bermalam di kubur sendirian. Tanah yang akan mengenai pipi kita, cacing yang akan menyegarkan kembali daging dan tulang kita. Tinggallah apa yang kita kerjakan, maka ambillah pelajaran dari mereka yang mati sebelum kita. Siapa yang menginginkan ketenangan, maka Allah sudah cukup baginya. Dan siapa yang menginginkan teman duduk, maka Al-Quran sudah cukup baginya. Dan siapa yang menginginkan kekayaan, maka rasa puas sudah cukup baginya. Dan siapa yang menginginkan mengingat, maka kematian sudah cukup baginya. Dan siapa yang tidak merasa cukup dengan hal ini dan itu, maka nerakalah yang membuat ia cukup. Dunia akan berlalu dengan kebahagiaan dan kesedihannya. Panjang dan pendeknya umur akan tetap habis, dan semua akan bertemu dengan Rob mereka pada saat itu. Harta dan keturunan tidak lagi berharga, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka hadapilah bulan-bulan kita dengan perbuatan yang tulus. Kuatkan tekad untuk memanfaatkannya dan berusaha mengisi waktu-waktu itu dengan ketaatan. Kehidupan ini tidak lain hanya beberapa hembusan napas dan waktu yang pasti kita tak akan puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Tapi kalau akhirat kita kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kita akan puas. Sudahlah puas abadi selama-lamanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.